bersyukur atas karunia sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bangsa Indonesia ini, yaitu sebuah kemerdekaan. Lama banget dahulu orang tua-tua kita merasakan betapa sedihnya, betapa susahnya menjadi bangsa terjajah. Sampai-sampai harkat dan martabatnya hampir tidak ada sama sekali. Sebuah penghinaan yang amat sangat dahsyat sekali buat kita. Tetapi kemudian para pendahulu kita telah melakukan sesuatu yang bermakna dan berarti bagi kita sebagai penerus ini. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mereka berjuang dengan tetesan darah dan keringat untuk merebut harga diri itu. Dan akhirnya sampailah pada puncak perjuangan yang sangat-sangat membahagiakan kita, yaitu 17 Agustus dengan diproklamasikannya proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Bung Karno dan Hatta. Itu titik awal dari bahwa kita sebagai bangsa ini punya martabat di mata dunia, bahwa kita akan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk menata kehidupan ini di masa-masa yang akan datang untuk generasi dari generasi ke generasi. Kemerdekaan ini didapatkan dengan pengorbanan yang sangat-sangat mahal. Orang-orang penting di negeri ini, orang-orang hebat di negeri ini, orang-orang mulia di negeri ini yang akhirnya jadi pahlawan, telah menghias bumi pertiwi ini dengan air mata dan tetesan darah. Sungguh harumnya darah mereka, harumnya tetesan air mata mereka, sedihnya keluarga mereka, kita yakin menjadi sebuah pahala yang besar untuk mengantarkan mereka menjadi syuhada yang amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mendoakan kepada para pahlawan itu agar amal dan jasanya mengantarkan mereka ke pintu surga Jannatin Na'im. Tangis mereka ditebus dengan senyum, kesedihan mereka ditebus dengan kegembiraan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang mengerti tentang arti berterima kasih. Lebih daripada itu, Bapak Presiden tadi mengatakan bersyukur. Pak Menteri Agama juga mengatakan bersyukur. Artinya, selain kita berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan yang telah memiliki jasa yang sangat besar untuk negeri ini, kita juga mesti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah mustahil kita itu dapat merebut kemerdekaan. Karena apa? Negara-negara yang datang ke sini menjajah itu sudah menjadi negara maju, modern, kaya, punya ekonomi yang kuat, punya teknologi yang tinggi. Sayang hatinya itu rusak.
sehingga ilmu pengetahuannya digunakan untuk membuat orang lain susah. Itulah negara-negara dulu yang menjajah. Ilmunya pandai, teknologi pandai, perang pandai, militer pinter, tapi jiwanya serakah, akhirnya membuat sengsara orang lain. Sedangkan kita dilihat dari aspek-aspek zahiriyah, ekonomi tidak hebat, militer tidak hebat, teknologi yang lain tidak hebat, tapi kita bisa merebut kemerdekaan, melawan negara yang sudah maju, yang sudah punya pesawat, yang sudah punya senjata modern, dan kita tidak. Itu artinya apa? Itu artinya di balik keberhasilan kemerdekaan ini ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa tidak? Betul. Ada tangan-tangan Tuhan yang ikut campur di dalam memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Kalau kita sudah paham tentang itu, maka artinya apa? Artinya kita wajib bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi artinya kita ini bangsa yang disayang oleh Tuhan. Kita ini bangsa yang disayang, yang dirahmati oleh Tuhan. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan ini selain ikhtiar manusia, dengan kekuatan yang ada kekuatan lebih dari segalanya adalah rahmat Allah. Oleh karena itu, dalam membangun Indonesia ke depan, marilah kita selain betapa pentingnya arti teknologi, betapa pentingnya arti teori, betapa arti dari pentingnya ilmu pengetahuan, jangan lupa kita selalu memohon rahmat dan pertolongan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya muliakan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri, tentu selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berterima kasih dan berdoa untuk para pahlawan. Kita juga berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini, karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Indonesia ini punya banyak pemimpin dengan tipologi, keahlian, keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan zamannya. Bapak Presiden Soekarno sampai Bapak Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo. Ada Muhammadnya enggak ini? Ini deretan nama-nama pemimpin bangsa yang sejak Indonesia ini merdeka telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Tenaganya, ilmunya, pikirannya, bahkan hidupnya diwakafkan untuk bangsa ini. Kita melihat betapa presiden kita ini, Pak Jokowi ini, Masya Allah, orangnya sabar, telaten, sregep, Masya Allah. Sampai seakan-akan gak mikir dirinya sendiri,
sampai kurus. Masya Allah. Tentu kalau saya diperbolehkan mewakili semua yang hadir, boleh nggak saya mewakili panjenengan? Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang telah membuat bangsa ini tersenyum, yang telah membuat bangsa ini bisa berpikir tentang seperti apa masa depan yang akan datang. Terima kasih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, terima kasih para menteri, terima kasih Panglima TNI, terima kasih Bapak Kapolri dan seluruh jajaran pemimpin-pemimpin negara ini. Apalagi setelah kita menyelesaikan tugas berat kita, yaitu pesta demokrasi kemarin, dapat berjalan dengan baik, aman, damai, tentram, dan diakui di dunia internasional sebagai pemilu terbaik. Apalah yang bisa kita lakukan? Mesti berterima kasih dong. Terima kasih. Karena melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau-beliau ini tidak mudah, tidak mudah. Tidak mudah. Selanjutnya, kalau Pak Jokowi tadi menyampaikan bersama Pak Kiai Ma'ruf minta maaf, kalau boleh saya mewakili panjenengan semua, boleh nggak? Kita maafkan, Pak. Kita maafkan. Bahkan mungkin kita ini juga lebih dari minta maaf kepada Bapak-Bapak sekalian. Karena telah bikin repot segala macam. Kadang-kadang itu suudon saja. Oh, kena ya enggak, ketemu ya enggak, maido tok, Masya Allah. Ini gimana ini? Wong jenenge wong delok iki jere wong Jawa kendele mau ngalok. Jadi kita terima kasih dan kita mohon maaf serta kita mendoakan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden selama ini menjadi bagian dari amal sholih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah ini tentu kami masih tetap berharap agar Bapak memberikan kemampuan dan segala yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Karena seorang pejuang itu tidak ada kata selesai, tidak ada kata berhenti ketika memang masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara.